Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara menggunakan inventory di Odoo. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara menggunakan inventory di Odoo, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan kenapa kita menggunakan inventory kenapa kita menggunakan aplikasi inventory gitu ya. Oke. Nah, di sini saya ada presentasi sedikit, PowerPoint sedikit. Nah, di sini kalau kita ke pendulunya, kenapa kita menggunakan aplikasi sistem atau sistem inventory. Di sini biasanya terjadi kalau kita tanpa menggunakan sistem inventory gitu, maka biasanya stok itu tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena kita nggak ada pencatatan di sistem secara otomatis, sehingga kita bisa saja tidak eh, mencatat atau kelupaan mencatat jika manual gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu sulit cek lokasi barang. Nah, kalau di tanpa menggunakan sistem, kita biasanya untuk mencatat satu demi satu lokasi barang itu sepertinya sangat sulit teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan sistem itu biasanya otomatis setiap eh, barang yang kita terima kita catat di inventory, nah otomatis itu masuk ke lokasi mana yang sudah kita tentukan di aplikasi inventory kita. Nah, yang ketiga itu kalau kita juga misalnya kita mau cek handle semuanya itu secara manual, itu akan makan waktu banyak teman-teman ya. Dan eh, mungkin kita perlu juga menambah orang untuk mencatat itu semua karena ya begitu semakin lama semakin banyak stok kita akan kesulitan untuk mencatatnya gitu. Nah, kemudian laporan juga tidak real time gitu. Kalau kita menggunakan sistem, apalagi sistemnya sudah sangat bagus, seperti nanti yang kita lihat dulu itu laporannya akan pada saat kita proses itu bakal tercreate atau tergenerate teman-teman ya. Nah, kemudian untuk workflow secara umum inventory yang nanti saya jelaskan itu di Odoo, itu ada receiving atau kita biasanya itu penerimaan gitu ya. Delivery ini pengiriman, biasa ini kita dari gudang kita atau dari warehouse kita ke mana keluar dari warehouse kita atau ke customer kita bakal kita kirim gitu ya. Udah ada internal transfer. Internal transfer ini adalah perpindahan stok atau perpindahan barang di internal kita gitu, misalnya dari lokasi A ke lokasi B, misalnya rak A ke rak B gitu ya teman-teman ya, nanti akan kita lihat dulu. Nah, kemudian dengan sistem khususnya yang akan saya jelaskan itu di Odoo itu ada kita bisa stock of name atau inventory adjustment juga teman-teman. Oke, kemudian master data nanti di Odoo itu di sana kita akan ada apa fitur untuk membuat atau meng-create semua master data kita atau produk kita. Kemudian di sana juga nanti kita bisa setup atau setting location. Location ini biasanya kalau di gudang misalnya kita punya gudang, kita biasanya lokasi ada di lokasi bagian belakang kita kasih namanya apa, lokasi tengah itu kita kasih namanya apa, lokasi depan kita kasih namanya. Jadi ini adalah lokasi atau tempat di gudang kita gitu ya, atau di pabrik kita gitulah ya. Kemudian ada vendor, ada customer. Jadi di Odoo itu nanti bakal ada uh, fitur untuk si kita membuat nama-nama vendor kita atau juga customer kita teman-teman. Kemudian ini nanti kita juga akan proses atau buat atau saya akan presentasikan gimana uh, menerima barang di aplikasi inventory yang akan saya jelaskan ini. Nah, namun di sini karena kita khususnya inventory dan saya tidak akan menggunakan purchasing, jadi nanti akan langsung di aplikasi inventory ya teman-teman. Jadi tidak ada PO atau purchasing nanti di yang saya akan jelaskan. Karena PO ini uh, berguna ketika kita
proses membutuhkan dokumen-dokumen saat kita membeli barang gitu ya teman-teman ya, ke vendor kita gitu. Jadi nanti akan saya buat receiving yang bukan dari menggunakan PO. Nah, setelah kita buat receiving tadi, nanti kita akan lihat bagaimana stok kita akan terupdate otomatis di lokasi atau di warehouse kita teman-teman. Kemudian ada juga delivery, ini yang dari gudang kita keluar. Jadi kita akan mengirimkan barang dari gudang kita keluar gitu, misalnya permintaan customer atau klien kita. Ini juga stoknya akan otomatis terupdate. Kemudian ada juga transfer, internal transfer, perpindahan di dalam atau perpindahan internal di dalam gudang, di dalam perusahaan kita gitu ya, dalam gudang kita dari gudang A, lokasi A ke lokasi B. Jadi nanti si apa namanya, si barang kita itu kita tahu lokasinya atau letaknya di mana, jadi kita nggak akan sulit mencari barang tersebut ketika kita ingin uh, menggunakan atau mengirimnya teman-teman ya. Kemudian ya ada juga nanti stock adjustment, saya akan jelaskan juga. Nah ini yang tidak wajib tadi yang saya bilang tadi, ini tidak akan saya jelaskan di presentasi kali ini yang terkait PO ini, return dan lain-lainnya. Kemudian ada juga sebenarnya fitur di OB itu ada barcode, ada reordering rules. Reordering rules ini adalah ketika kita ingin mengorder sebuah produk atau barang gitu ya, juga tersedia untuk warehouse. Misalnya kalau teman-teman punya gudang yang banyak atau warehouse yang banyak di beberapa lokasi, juga untuk menyediakan fitur tersebut. Ada juga valuation dia Vivo atau Forex teman-teman ya, bagaimana barang itu masuk dan keluarnya itu gimana prosesnya gitu ya. Itu fitur tambahan, cuman nanti di presentasi kali ini saya juga nggak akan jelaskan ini. Kemudian, nah ini manfaat bisnisnya kenapa kita menggunakan sistem inventory teman-teman. Akurasi stok meningkat, hemat waktu operasional karena sudah otomatis, mencegah kehilangan barang, ya mencegah barang seperti yang tadi kita tahu lokasinya di mana, jadi kita tahu dengan cepat ini lokasinya di sini karena udah ada tercatat gitu ya. Kita nggak bakal kesusahan mencarinya gitu. Laporan real time ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita langsung lihat di aplikasinya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita di dalam inventory itu dashboardnya ini adalah seperti ini. Jadi ketika kita buka aplikasinya akan muncul dashboard untuk inventory tersebut. Nah, di sini ada tiga bagian. Tiga bagian itu adalah ini receiving atau receive, ini internal transfer, delivery order. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini ada infonya. Satu to receive, one to receive ini adalah menunjukkan kalau di proses ini, di sistem ini ternyata ada satu penerimaan barang yang belum divalidasi gitu ya. Jadi kita udah create barang prosesnya tapi belum diselesaikan gitu. Mungkin ada apa namanya, uh, masih dalam proses up, kayak pengecekan secara secara realnya gitu ya, di lapangan gitu ya. Jadi belum tahu hasilnya itu udah oke atau belum, barangnya udah terima belum gitu. Jadi makanya mungkin ini belum diselesaikan. Oke, kemudian setelah kita selesaiin kita bisa langsung masuk validate gitu ya. Setelah di validate nanti dashboardnya itu akan hilang, saldo turisme akan hilang karena sudah diselesaikan dan tidak ada lagi yang perlu divalidasi lagi gitu ya. Nah nanti kan semua apa namanya, semua list yang pernah kita terima itu akan masuk ke akan terlihat di sini di bagian tadi. Ketika kita ke dashboard kita klik receipt ini akan terlihat semua barang yang pernah kita terima gitu. Oke, kemudian
kembali lagi ke dashboard tadi teman-teman, ada internal transfer, ini ada dua tuh proses. Tuh proses ini sama seperti tadi. Ketika receive itu ada uh, proses atau perpindahan yang belum divalidasi dan statusnya masih ready gitu teman-teman. Oke, kemudian ada juga deliver, ini saat itu deliver, kita klik di saat itu delivernya ini. Iya, ini juga status ready tapi belum dikirim, belum divalidasi gitu teman-teman. Mungkin belum sampai atau belum dikirim, benar-benar belum dikirim sehingga belum divalidasi. Itu untuk dashboardnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada beberapa menu. Ini overview untuk dashboardnya tadi. Kemudian ada operations. Operations ini adalah ada receipt, ada delivery, ada internal. Dan di sini juga ada physical inventory. Ini biasa ini adalah stock out name ya, kalau di yang namanya ini physical inventory. Dan ada scrap. Scrap ini adalah proses ketika kita misalnya menemukan satu produk atau satu barang kita itu di gudang ternyata udah expired misalnya gitu ya, atau sudah rusak gitu sehingga tidak bisa lagi digunakan atau sudah tidak terpakai lagi. kita ber, kita bisa proses menggunakan uh, fitur scrap yang ada di Odoo ini gitu ya. Nanti kemudian di sini ada, kalau ini mungkin saya nggak akan jelaskan yang reference ini, sampai sini aja nanti saya jelaskan. Kemudian ini adalah master item produk. Jadi semua barang-barang teman-teman yang ada di gudang yang teman-teman miliki bisa ditambahin di sini. Bisa dirubah listnya, kalau mau lihat tampilan seperti ini bisa dengan mengklik yang ada di sebelah kanan ke sini. Kalau mau tampil seperti ini juga bisa. Oke, kemudian ada reporting. Reporting ini laporan tadi, dan ini real time seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ketika teman-teman membuat satu proses operation ini, misalnya receive, delivery, itu akan otomatis tercatat atau terrecord di dalam report itu teman. Nah, seperti ini. Kemudian itu untuk stok, ini untuk stok report. Jadi teman-teman bisa lihat stok teman-teman yang ada di saat ini berapa gitu ya, untuk semua produk nanti. Oke, kemudian ada juga untuk lokasi, teman-teman punya lokasi di gudang teman-teman itu bisa terlihat di sini dan kelihatan dia punya stok berapa gitu. Bisa juga dilihat lebih detailnya, misalnya klik historinya. Oh ternyata produk ini dulu pernah masuk dari mana, pernah dipindahin dari mana, datangnya dari mana gitu. Juga tanggalnya tanggal berapa. Kemudian kita lanjut ke move history. Ini adalah history untuk setiap produk, perpindahan produk baik dari luar ke gudang kita, atau receiving ya yang tadi saya bilang itu. Ada juga atau delivery gitu, atau juga internal transfer gitu. Kemudian ya ini move analysis juga teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini konfigurasi untuk konfigurasi di apa, di sistem inventory kita ini seperti terlihat di sini. Ada warehouse. Warehouse itu adalah kayak gudang kita secara satu gudang misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada juga operation type, itu yang receive, transfer, dan deliver order yang tercatat di dashboard tadi, itu adanya di situ. Kemudian ada juga location tadi seperti saya bilang tadi, dia teman-teman punya satu gudang nih, itu bisa punya lokasi di dalamnya. Itu ada misalnya ada bagian rak, ada rak kita, rak belakang, rak depan, atau rak tengah gitu ya, biar mempergampang kita untuk mengetahui satu produk kita itu atau satu barang itu ada di lokasi mana gitu. Teman-teman juga bisa nambahin gitu ya, kalau misalnya ada lokasi yang lain lagi bisa tinggal duplicate ke sini, atau bisa juga create new gitu. Oke, cuma saya discard dulu untuk ini. Kemudian ada
kategori produk ya, ada produk itu ada yang goods, expense, atau services. Oke, mungkin saya akan jelaskan mulai dari yang pertama ini. Untuk pertama ini kita seperti tadi sudah saya jelaskan, kita ke sini receive itu gimana cara receive barang di Odoo. Nah, teman-teman udah misalnya teman-teman udah beli barang, udah barang datang, kita sekarang mau receive barang tersebut, mau recordnya di sistem itu gimana. Oke, sekarang teman-teman ke operation, klik di receipt ini. Nah, ini adalah transaksi yang pernah kita terima atau barang yang pernah kita receive ya sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat ada reference ini adalah kayak sequence number untuk penerimaan barang kita gitu ya. Dan ini dari mana? Dari vendor ke lokasi kita. Nah, ini berarti dari terlihat ini sama ya, dari vendor itu dari luar, bukan orang kita, dari luar kita beli barang misalnya, itu masuk ke sini ke gudang kita, ke warehouse stock ini ya. Kemudian ini kontaknya siapa? Ini kontaknya adalah dari siapa kita atau nama vendornya gitu ya, dari siapa kita beli barang itu. Ini schedule date-nya itu, schedule date ini adalah eh, kapan barang itu akan sampai ke kita gitu. Kemudian ini dokumen, ini saya tadi ada buat PO, menggunakan PO, cuman itu nggak akan saya presentasikan di sini. Kemudian ini ada status itu menyatakan adalah ini udah divalidate atau belum, atau barangnya udah benar-benar menyampe sehingga udah divalidate di sistem kita gitu ya statusnya. Dan kalau draft itu masih dibuat tapi belum divalidasi gitu teman-teman ya, masih kayak catatan pertama kita buat inisiasi gitu, belum selesai prosesnya gitu ya. Kemudian untuk membuat baru itu kita bisa klik new, kemudian ini barangnya receive from, ini barangnya itu kita terima dari mana gitu ya. Oke, tapi mungkin sebelum saya receive barang dulu ya, mungkin saya jelaskan dulu cara buat master itemnya. Oke, produk, master itemnya ada di sini, produk. Kemudian anggaplah teman-teman atau kita itu eh, perusahaan atau toko gitu ya yang menjual barang-barang macam-macam barang-barang gitu ya. Nah, di sini saya ada buku tulis buku yang sudah saya buat. Mungkin saya akan create baru pakai new. Kemudian misalnya saya mau jual sepatu sekolah gitu ya. Sepatu sekolah, teman-teman ketikkan namanya di sini, sepatu sekolah, tipenya barang goods. Nah, kemudian track inventory boleh, enggak juga boleh, tapi kita buat aja untuk melihat di sini langsung tertera di sini ya ketentuannya. Kemudian eh, karena kita nggak handle kita nggak handle untuk harga, kita nggak usah buat harga di sini, kita nol aja. Ini berguna kalau mau pakai sales price atau cost price, ini biasanya kita ketika kita mau mau tahu, mau handle, mau pakai aplikasi accounting, atau juga ada aplikasi sales juga. Cuman ini khusus inventory, jadi kita nggak perlu buat harga check-in dokumennya. Satuannya unit. eh, untuk ini bisa kita setting satuannya juga teman-teman. Di sini satuannya itu adalah unit by default ya. Nanti kalau teman-teman mau rubah satuannya itu misalnya ke satuan yang lain, misalnya meter atau apa gitu, eh, teman-teman bisa langsung, ini saya simpan dulu ya untuk melihat settingan settingan dia pakai, mengganti settingannya unit, meter, kilogram dan lainnya. Kita bisa langsung setting di unit of measures.
Bentar teman-teman, saya cek dulu untuk settingannya itu. Nah ya, teman-teman bisa tambahin di sini. Oke, kita kembali lagi ke produk tadi. Yang kita tambah tadi adalah sepatu sekolah. Satunya sudah benar unit. Kemudian, bentar. Di sini ada tab price. Ini juga nggak penting, untuk inventory saja. Ini untuk vendor-vendornya, list vendor. Kemudian inventory. Oke, ini juga by default saja. Ini toko touch-nya juga teman-teman nanti mau pakai aplikasi aplikasi, jadi di sini saya nggak jelaskan karena ini khusus inventory. Oke, kemudian produknya kita udah create satu produk, uh, satu item sepatu sekolah gitu. Kita coba, nah sebelum saya proses internal receipt, sebelum saya proses receipt, yang beroperasi receipt, ini saya jelaskan sedikit. Di sini ada no units karena barang ini atau item ini adalah baru kita buat, otomatis juga produknya belum ada gitu di gudang kita ya. Kemudian ini ada purchase, kalau teman-teman pakai aplikasi PO nantinya bisa lihat di sini. Ini ada in out, karena belum ada proses receive atau delivery, jadi ini masih tercatat nol nol ya. Oke, mungkin itu dulu untuk yang master itemnya. Saya langsung masuk ke operations receive. Saya akan terima barang. Di sini saya ceritanya akan terima barang. Saya create new, vendornya misalnya dari Sentosa CV. Kemudian ini biar saya teman-teman, operasinya by default akan receive karena kita memang mau terima barang. Kemudian destination lokasinya itu default ke warehouse stock, jadi ke gudang kita. Nah, lokasinya itu ini bisa teman-teman pilih kemana, cuman pada umumnya kita ke gudang kita dulu, nanti dari gudang kita lakukan internal transfer kalau mau dipindahin ke lokasi mana, ke rak belakang, rak depan, rak tengah gitu. Oke, ini schedule date-nya itu November, ini by default today, tanggal 20 November 2025 ya teman-teman, pada saat ini. Nah, ini bisa teman-teman setting, misalnya schedule date-nya itu adalah untuk uh, besok atau tanggal 22, 23 dan selanjutnya. Ini saya buat saya anggap tanggal 20 pada hari ini juga gitu ya. Kemudian di sini source dokumennya biar aja kosong, atau teman-teman kalau punya source dokumen bisa diketikkan di sini juga, ini free text, uh, text gitu. Oke, karena saya tidak punya source dokumen di sini, jadi saya kosongkan saja. Nah, di sini item apa yang kita mau terima gitu ya. Tadi kan kita udah punya satu item, namanya tadi sepatu sekolahnya, jadi kita di sini ceritanya belanja atau order sepatu sekolah ke salah satu vendor namanya si Sentosa ini. Kemudian barangnya datang, kita mau catat di sistem. Di sini langsung muncul semua master item itu teman-teman. Sepatu kalau kita pilih, misalnya kita belinya itu adalah punya saya 50 unit ya, 50 unit. Kemudian ini juga bisa teman-teman tambah, misalnya teman-teman ternyata dari Sentosa itu bukan beli sepatu sekolah saya, tapi juga buku tulis misalnya 100 unit. Oke, kemudian nah kita mau cek buku tulis ini, mau mastiin, saya buka tab teman-teman ya, mau mastiin buku tulis ini stoknya sekarang itu ada berapa, dan nanti setelah kita proses receive, stoknya jadi berapa gitu ya. Buku tulis itu stoknya itu kita lihat di stok online itu stoknya ada 644 unit. Ini terhitung termasuk 644 unit itu. Oke, itu stok adanya itu buku tulis. Tadi buku tulis dari stok on-hand-nya itu, on-hand-nya itu adalah 644 unit kita teman-teman ya. Forecasted itu
forecasted sebentar lagi, sorry, 644 yang ada di di gudang kita. Tapi forecasted itu adalah stok yang udah dihitung dengan proses yang eh, bel- yang belum sedang terjadi tapi belum diselesaikan teman-teman. Nah, coba kita itu nanti saya jelaskan ya. Tapi ini kita lihat on hand-nya adalah 644. Nanti ketika kita receive atau kita terima validasi ini, kita terima barang 100, berarti harusnya real time itu ini akan otomatis terupdate jadi 744. On hand-nya itu akan terus menjadi 744. Kemudian jadi nambah 100. Oke, sekarang kita mark as to do atau bisa langsung validate. Kalau kita bisa mark as to do, nanti kita balik ke dashboard, itu akan tercatat satu receive karena eh, belum divalidasi, statusnya ready. Oke, ternyata barang ini udah datang dan semuanya oke, kita validasi, digitnya kita validasi. Nah, sekarang ini ada kosong. Sekarang kita lihat, eh, kita refresh ini, si buku tulis kan harusnya seperti yang kita bilang tadi adalah 744, nambah 100 dari 644 ini, kita refresh. Nah, itu otomatis menjadi 744 teman-teman ya. Oke, bagaimana dengan yang si apa tuh satu lagi, si sepatu sekolah, harusnya udah menjadi 50 item. Kita coba yang sepatu sekolah ya, kita buka ya, ini tercatat 50 item ya, fokusnya juga 50 item. Nah, forecasted ini teman-teman, itu adalah total barang yang udah dihitung dengan satu proses receipt atau delivery tapi belum divalidasi gitu. Nah, misalnya yang 50 unit ini ya, kita misalnya mau delivery 5 unit, nanti otomatis si forecasted ini menjadi 45. Coba ya, kita langsung buat satu delivery. Jadi sekarang saya jelaskan juga bagaimana proses delivery ya, proses barang keluar dari gudang kita. Di sini kita bisa create new. Nah, kita mau kirim barang, misalnya mau kirim buku tulis tadi, sepatu sekolah tadi ke Alcatel Crop ini teman-teman. Atau misalnya kita bisa langsung buat satu uh, kontak. Di sini kontaknya adalah misalnya uh, Prima CV. Oke, jadi satu perusahaan atau satu CV, untuk Prima CV kita langsung buat di sana. Ini kita ganti ininya ke Suprema. Nah, ini udah tersebar di ini. Kemudian 100% ini dari stok akan dikirim ke Prima CV gitu ya, dari stok gudang kita akan dikirim ke Prima CV. Kemudian kita tambah itemnya, yang mau kita kirim itu adalah tadi sepatu sekolah teman-teman. Kita misalnya mau kirim 10 lah ya, ada 10 unit. Nah, di sini kan stoknya ada 50 unit dan stok forecasted 50 ya. Nah, yang saya bilang tadi, stok forecasted ini adalah total setelah dikurangin dengan proses baik itu receipt maupun delivery yang belum selesai. Oke, misalnya ini ada draft, kita mark as to do, secara ready. Kalau kita refresh lagi ini, nah ini otomatis 40. Kalau yang stok on hand-nya yang ini itu tetap 50. Jadi bedanya teman-teman, stok on hand itu menyatakan adalah stok atau jumlah barang yang ada di gudang kita itu yang belum diproses, baik itu yang ada udah di booking sama orang lain atau belum, itu tetap tercatat sebagai jumlah real yang ada di gudang kita. Tapi forecasted ini akan menghitung barang-barang yang udah mau dikirim atau udah di booking
sama klien kita gitu ya, atau barang yang akan datang atau yang akan kita receive gitu ya, tapi belum divalidasi gitu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya, jadi saya di sini udah jelasin proses receive bagaimana, proses delivery bagaimana. Nah sebenarnya untuk buat receive itu kita nggak selalu dari new ini teman-teman. Kita bisa pilih misalnya ini, kita langsung duplicate dari sini yang ada simbol gear ini teman-teman ya. Nah ini kita bisa langsung duplicate. Oke, kita duplicate, dia otomatis menjadi WHN 7. Ininya udah tercatat sebagai misalnya ini 150 gitu. Harus dulu validate gitu teman-teman ya, bisa langsung seperti itu, nggak selalu new. Oke, kemudian di sini juga ada barcode, tapi saya nggak akan jelaskan tentang barcode di sini. Oke, kemudian yang untuk apa operation selanjutnya adalah internet transfer, atau teman-teman bisa dari sini internet transfer ini. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah perpindahan atau kita memindahin barang dari lokasi A ke lokasi B, tapi di dalam gudang kita secara internal gitu ya. Misalnya sekarang kita punya location tadi ya, coba saya lihat di kita punya location, ada lokasinya itu kita ada internal location kita ada tuh, ini gudangnya stok, ada rak belakang, rak depan. Saya mau tahu di rak belakang ini ada berapa, di rak depannya ada berapa barang dan berapa stok. Nah, kita bisa, ini saya close aja teman-teman ya. Kita bisa lihatnya di sini di location. Nah di location ini di location rak belakang ini ada 50, di rak depan belum ada. Misalnya kita mau mindahin yang di rak belakang ini yang ada 50 ini ke rak depan sebanyak 20 unit gitu ya. Sebanyak 20 unit ini saya langsung proses di sini internal transfer. Tadi buku tulis teman-teman ya, buku tulis saya ini sebut satu lah, kotak nggak perlu karena ini opsional teman-teman ya. Ini kontak karena internal transfer, coba kita ini source location dari rak belakang kita mau pindah ke rak depan. Itemnya yang mau kita pindah adalah buku tulis, kemudian kita mau pindah sebanyak 20. Oke, ini kita langsung validate bisa. Kemudian kita kembali ke report. Sebentar, iya benar. Kita kembali ke report stock location. Nah sekarang rak belakang tinggal 30 dan di rak depan sudah ada 20 gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa lihat langsung di sini historinya bagaimana proses sampai dia menjadi 30 ini seperti apa. Teman-teman bisa lihat historinya. Oh ternyata dulunya pertama itu adalah 50, kemudian ada perpindahan secara internal itu sebanyak 20 gitu. Nah otomatis ini 30 gitu ya, sisanya 30. Oke, kita kembali ke sini tadi, ke reportnya dulu. Oke, jadi semua lokasi yang ada proses teman-teman atas udah ada history operasinya, itu bisa yang menggunakan lokasi ini akan tercatat di sini di report lokasi ini teman-teman. Oke, kemudian setelah itu tadi master item, coba saya kembali ke master item, kita buka salah satunya di sini. Oke, kalau teman-teman mau upload gambar juga bisa, misalnya teman-teman punya gambar ini butuh tulis biar kalau tampilnya juga bagus.
teman-teman bisa sertakan gambarnya juga. Misalnya ini saya save, simpan gambar. Oke, saya tulis. Nah, teman-teman bisa download, upload di sini, kemudian buku tulis. Oke, kalau saya save, ntar lagi proses teman-teman ya. Terlihat di bagian bawah ini lagi proses. Oke, udah masuk, simpan. Oke, selesai untuk upload gambar. Sekarang kalau kita kembali ke produk, nah ini ada gambarnya sesuai yang kita upload tadi teman-teman. Yang lainnya juga kalau teman-teman upload bisa langsung dari sini. Oke, kembali ke produk tadi. Di sini kita bisa tampilin, membuat tampilannya beda secara list maupun secara gambar ini teman-teman ya. Kalau secara list, nah filternya seperti ini, ada nomor beratnya, ada transport. Ini kalau kita mau pakai modul sales, kita buat harganya berapa, kalau mau penjualan, mau catat penjualan juga teman-teman, biayanya berapa. Di sini ada costnya juga, produk online-nya berapa, forecast berapa, ininya setelahnya apa. Setelahnya itu teman-teman bisa sesuaikan sesuai yang ada di sini tadi. Bisa teman-teman nambah juga sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian ini receipt, delivery, internal udah. Sekarang kita mau stock of name atau physical inventory gitu ya. Stock of name ini misalnya kita udah melakukan perhitungan uh, secara fisik di gudang kita. Oh ternyata untuk buku tulis itu sekarang sudah buku tulis kalau secara sistem tercatat saat ini buku tulis memiliki stock on hand 744 gitu ya. Oh ternyata eh, setelah dihitung ada misalnya yang udah rusak gitu ya, atau mungkin ternyata cuma 792. Keduanya entah kemana, salah, kita nggak tahu yang bunyi secara lapangan gimana ya. Kita anggaplah yang dihitung secara fisik 792. Kita bisa kita bisa mencatat itu dengan cara scan inventory. Di sini langsung untuk buku tulisnya, bentar ini. Nah sekarang buku tulis depan. Oke, yang di ini ada berapa nih, orang stok. Kita belum pindah ke belakang depan. Kita misalnya hitung barang yang di rak belakang ya. Kita sudah berstok item di rak belakang. Kan secara sistem tadinya itu adalah 30 sesuai yang di sini teman-teman. Di 30 yang di rak belakang secara sistem. Nah ternyata tadi hitung yang gerak bak itu ternyata cuman misalnya 29 ya, satunya misalnya nggak ketemu gitu ya secara realnya. Nah ini kita bisa langsung enter di sini atau ketik di sini banyak 29. Ini menjadi apa namanya, ini menjadi real stok kita yang ada di rak belakang tadi, yang kemudian di uh, setelah kita ketik 29, ini otomatis menjadi 29 yang di rak belakang itu stok on hand-nya, stok real itu akan tercatat akan terupdate menjadi 29. Dan di sini kelihatan perbedaannya itu udah berkurang satu, minus satu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ini udah
udah kita catat realnya. Dan kalau misalnya dengan di apa namanya di stock location yang lain, misalnya di luar stok ini atau stok depan ini nggak ada perbedaan, semuanya sama, itu nggak perlu diketik, nggak perlu diisi di kolom counted ini teman-teman. Atau misalnya kalau ada, kita bisa langsung ketik di sini kalau misalnya ada perbedaan. Jadi udah sangat mengembangkan kita teman-teman, bisa sekalian di sini semuanya. Kalau nggak ada, ternyata yang beda hanya yang di rak belakang. Oke, ini udah oke. Kita kembali ke reportnya, fokusnya itu yang di apa namanya yang di rak belakang tadi kan harusnya menjadi 29 ya. Coba kita balik lagi ke uh, stock of name-nya itu ini minus 1. Kenapa di sini tadi masih tetap di location rak belakang ini masih tetap 30 ya teman-teman, karena di yang tadi kita belum apply teman-teman ya, ini harus kita apply. Ini kayak kita mau menyelesaikan ini yang kita udah counted, ini baru kita apply. Oke, jadi 29 kita balik ke location ini, ke reportnya itu, ini menjadi 29 teman, jadi udah otomatis terupdate. Oke, untuk delivery apa physical inventory udah. Sekarang scope ini mirip dengan inventory adjustment atau stock name tadi teman-teman. Nah, ternyata setelah dicek secara fisik di gudang, misalnya ada yang expired atau ada yang rusak, kita bisa proses menggunakan uh, fitur scrap ini teman-teman ya. Kalau itemnya apa, misalnya ternyata item apple pen, misalnya pulpen misalnya ternyata kita temukan ada pulpen yang rusak itu sebanyak 3 gitu ya, patah misalnya gitu. Kita buat intinya 3, kemudian alasan kenapa yang 3 ini kenapa gitu, misalnya barang rusak di sini kita bisa buat alasannya barang rusak, atau misalnya kita langsung ketikkan misalnya barangnya sudah patah gitu ya, langsung create di sini. Oke, kemudian scrap lokasinya ini by default teman-teman ini ke inventory adjustment. Jadi sebenarnya hampir mirip inventory adjustment tadi ini, tapi kita bisa buat satu lokasi lagi untuk khusus untuk scrap ini teman-teman. Ini saya duplicate, kita tambah satu location. Kita tambah satu location dan location saya tambah untuk scrap ya. Sebentar, coba ini saya hapus filternya. Di sini ada virtual dari komputer adjustment. Ini saya duplikasi aja teman-teman komputer adjustment ini. Menurut saya ganti namanya menjadi scrap. Kemudian file navigation inventory loss, type inventory loss. Oke, type-nya sama dengan yang inventory adjustment tadi, jadi intinya ini akan menyatakan barang itu akan berkurang dari tempat lokasi kita itu. Ini aku tidak perlu, ini foreign-nya juga tidak perlu. Oke, kita simpan. Kemudian ini kita ganti dengan scrap tadi. Oke, ini kita validate, simpan, kita validate. Nah, the version to the product is not available within stock. Oh, jadi ini menyatakan teman-teman tadi kan kita belum cek stoknya ini berapa. Jadi apa namanya
kita mau menyatakan barang ini rusak tapi sebenarnya di stoknya belum ada. Tadi kita kan lihat ya. Nah, coba kita tambah dulu itemnya, masalahnya apa, eh, si pulpen tadi stoknya belum ada ya teman-teman ya. Nah, coba kita buat internal transfer dulu untuk stoknya ini biar bisa kita scrap ya secara realnya. Kita beli pulpen, kita beli dari Pramono, kita beli pulpen ya. Pulpennya misalnya kita beli 50. Oke, kita langsung validate. Oke, jadi kita udah punya stok sebanyak 50 untuk pulpen itu teman-teman ya, 50 stoknya. Jadi kita bisa proses, ternyata pulpen itu hanya ada 47 gitu ya, yang tiganya udah ternyata patah gitu. Kita bisa validate. Oke, sukses. Dan kita bisa eh, melihat stoknya udah terupdate jadi 47. Kalau kita refresh ya jadi 47 teman-teman ya. Jadi ini udah, present udah, produk udah. Kemudian kita ke reporting. Sekarang kita coba ke reporting. Ini kita bisa lihat stok, report stok kita yang di gudang kita teman-teman secara sistem. Ini ada pulpen stok online ada 47, seperti sekolah secara stok ada 50. Kemudian free to use ini adalah yang stok yang benar-benar belum ada yang booking teman-teman ya, belum ada yang mau dikirim gitu ya. Beda sama yang forecasted tadi. Kalau forecasted tadi kan stok stok yang ada di gudang kita, tapi eh, sebagian itu mungkin udah di booking gitu ya, udah akan diproses keluar tapi masih di gudang kita gitu. Oke, outgoing adalah proses atau yang proses delivery yang keluar dari gudang kita. Kalau incoming adalah proses yang masuk ke gudang kita teman-teman, yang akan ya, yang tapi belum selesai. Misalnya ini bentar, ini kalau kita buka di location story jangan story sebentar, sampai dulu. 50 ini dikarenakan coba review dua deliver itu sebenarnya ini ada 50 lagi. Ini 10 developer ini seperti sekolah yang tadinya ini buku tulis buku tulis 50. Kita balik ke reportnya, report stok. Oh ya, buku tulis itu yang proses yang akan keluar itu adalah 50 yang seperti yang kita lihat di operation tadi. Yang ini yang untuk buku tulis, sorry, yang to deliver itu buku tulis, ini jumlahnya 25. Kalau yang satunya ini bukan buku tulis tapi seperti sekolah. Oke, report stok lagi. Oke, teman-teman bisa lihat historinya langsung dari sini, di history. Langsung kelihatan dia untuk produk ini, dia pernah masuk atau pernah masuk, pernah keluar, pernah transfer. Saya lihat di sini secara detail teman-teman. Oke, balik lagi ke sini tadi. Nah, ini teman-teman bisa juga export langsung ke Excel ya. Oke, kita pilih semuanya. Kita dari action export, teman-teman bisa tambahin informasi apa aja yang bakal teman-teman di Excelnya. Misalnya ini ada display name, ada ini misalnya kita nggak perlu display name-nya, kita bisa langsung
remove dari sini, kita perlunya name. Saya langsung double klik, langsung muncul di sini. Kita bisa tarik ke atas untuk urutannya. Kemudian sekarang kita export langsung, bisa ke Excel, bisa ke CSV. Oke, saya langsung export. Ini kita lihat teman-teman ya, ini baru kita export tadi. Nah, nanti tampilannya di Excel akan seperti ini. Oke, bagus. Sekarang kita lihat ke ininya lagi, kodenya lagi. Setelah dari stok, kembali ke stok. Setelah dari stok kita kembali ke location. Kita lanjut ke location nantinya. Di sini ini ya, bisa teman-teman lihat berdasarkan location. Misalnya teman-teman mau lihat secara cepat di lokasi rak depan ada berapa itemnya apa gitu ya, untuk tulis misalnya. Oke, teman-teman juga bisa lihat historinya sama seperti yang di reporting stok tadi, sama. Cuman ini kita bisa lihat berdasarkan stok. Kemudian report movie story ya, ini sama seperti tadi yang historinya tadi. Move analysis ini apa, secara analisisnya tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa langsung download, kita buka. Jadi ini kayak lebih ke analisis dari papan yang ada secara Excel-nya seperti ini. Setelah di download, di sini kalau kita lihat ada release berapa, transfer berapa, yang keluar berapa. Mungkin untuk inventory seperti teman-teman bisa, kalau mau nanya atau apa boleh, atau mau langsung ke dokumentasi Odoo inventory juga teman-teman bisa. Oke, untuk secara apa, kesimpulannya, Odoo ini sangat bagus untuk inventory. Di sana ada dashboard yang bisa di custom juga, terlihat ada proses yang akan di visit atau mungkin proses yang udah expired gitu ya, yang di schedule misalnya hari ini ternyata besok belum diterima, nanti ini otomatis akan expired. Misalnya kalau sudah cara singkat di sini ternyata ini sebentar, ini udah, atau misalnya ini ada proses cancel ya, saya lupa jelasin tadi. Cancel ini ketika barangnya yang udah kita schedule untuk diterima ternyata nggak jadi, ini kita bisa langsung cancel di sini teman-teman. Oke, otomatis di cancel. Kalau kita lihat di sini tinggal satu. Tadi apa ya? Tadi saya cancel. Oh iya, saya cancel ini tadi adalah internal transfer. Misalnya yang ini saya mau cancel yang delivery, ternyata kita tidak jadi terima barangnya. Maksudnya misalnya si vendornya ini nggak jadi kirim barang, belum jadi kirim barang, di cancel gitu, kita bisa cancel di sini. Kita juga ada proses return juga ya. Jadi misalnya kita udah terima, kita jadi sini secara singkat ya. Tadi lupa saya jelasin yang itu, fitur itu. Misalnya ini udah nyampe nih ke kita. Tapi kita bisa kembali barangnya ya, misalnya terjadi ternyata rusak 10, kita kembaliin aja dulu. Return for change ada di sini beberapa fitur return, cukup return saja ke mereka, nggak perlu diganti. Ini return all, semua yang kita terima itu akan otomatis dikembalikan. Return for exchange ini kita mereturn 10 untuk menerima gantinya 10 yang bagus gitu. Oke, ini kita coba return saja 10, kita nggak perlu ganti juga.
return. Jadi sekarang yang tadinya kita misalnya terima 50, 10-nya rusak, ya kita bisa return ke validate, otomatis di gudang kita adanya 40 teman-teman ya. Oke, kemudian ya kesimpulannya di Odoo itu menghandle untuk inventory itu akan muncul dashboard secara di awal, dashboard seperti ini yang bisa juga di custom ya. Kemudian operasinya itu secara default itu sebelumnya ada receive, delivery, internal. Receive itu untuk kita terima barang, delivery untuk kita kirim barang, internal itu untuk perpindahan barang di antar gudang kita. Physical inventory ini sama dengan stock of name, bisa kita katakan stock of name. Di sini teman-teman setelah melakukan stock of name misalnya menemukan ternyata barangnya ada yang hilang, misalnya 1 atau 2 secara realnya di lapangan, teman-teman bisa langsung catat di sini, langsung buat di sini kontennya berapa. Misalnya yang saat ini secara sistem ada 47, tapi setelah dihitung di lapangan ada yang 42 atau 45, hilang 2, makanya langsung catat di sini. Itu bisa langsung catat di situ. Kemudian script ini mirip dengan inventory adjustment tadi, cuman ini lebih spesifik ke misalnya barang rusak, barang expired gitu ya. Kalau inventory adjustment tadi misalnya barangnya hilang gitu ya, 2 atau 3 masih sama sistem. Oke, kemudian ya ada master item ini. Di sini ada master item ini, produk nama item kita itu apa, bisa gambar, ini bisa diekspor juga untuk semua item-item kita. Udah sangat gampang kalau teman-teman mau dapat reportnya, itu bisa dipilih-pilih dari sini, apa-apa di informasi apa aja mau ditambahin, bisa juga yang ini dihapus-hapus. Jadi nanti ke Excel-nya ketika di export nggak muncul. Kemudian ya kalau mau hapus item ini teman-teman bisa ada beberapa pilihan ya. Kalau mau delete juga bisa, mau delete langsung juga bisa. Tapi biasanya kalau udah ini udah pernah dibeli atau dijual, diproses, ada perpindahan misalnya ya, itu nggak bagus untuk di-delete datanya. Bisa teman-teman cukup archive saja gitu. Jadi di archive ini maksudnya secara database ini itemnya tetap ada, tapi ketika misalnya ini saya archive ya, gas ini ya, di tabung gas misalnya. Nah, ini akan ada simbol archive di sini. Kalau udah di archive nanti ketika kita mau mau receive barang ini, kita buat satu receive ya, mau terima barang ini itu nggak akan muncul lagi di sini. Cari gas itu nggak ada lagi karena udah di archive. Tapi kalau misalnya kita aktifkan lagi ya tadi itemnya tadi, ini di sini juga secara dia nggak bakal kelihatan lagi, nggak bakal muncul lagi, tapi kita bisa filter, kita bisa muncul kembali dengan nih archive nih akan muncul di sini. Kemudian bentar, ini saya bisa aktifin lagi ya. Cara aktifnya itu sebentar teman-teman, dari dir ini kita unarchive. Nah setelah kita unarchive, dia nanti udah bisa kita receive lagi, itemnya udah muncul lagi di sini. Misalnya gas ya, gas ya, udah muncul di sini teman-teman. Itu ya. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah ya di Odoo itu teman-teman bisa nambah lokasi sesuai lokasi yang ada di gudang teman-teman, atau secara realnya teman-teman itu lokasi apa aja bisa ditambahin di sini. Kemudian juga di Odoo itu juga menghandle banyak unit, tergantung teman-teman pilih berapa unitnya apa bisa ditambah di sini. Kemudian untuk fitur-fitur tambahan yang enggak
saya jelaskan semuanya di sini itu juga udah sangat banyak. Misalnya kayak eh, barcode, reordering, host, Vivo yang ini dan yang lainnya juga masih banyak teman-teman. Cuma secara inventory mungkin itu juga udah bisa menghandle uh, proses inventory di produk teman-teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukup sekian. Kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan. Selamat pagi.